Oke, kita sambung lagi kelanjutan novel Player Who Return After 10,000 Years. Pada akhirnya Kang Wu pun memasuki medan pertempuran. Tapi berbeda dengan player lainnya, Kang Wu hanya berjalan santai seperti sedang berekreasi sambil mengamati di manakah para iblis itu bersembunyi. Dan setiap kali ada monster iblis yang berusaha menyerangnya, semua dibunuh oleh Kang Wu hanya dengan beberapa gerakan saja. Bahkan Kerberos juga tidak bisa berbuat apapun dengan level Kang Wu saat itu. Kang Wu pun merasa bosan lalu mencoba untuk melahap mereka semua. Dan sayangnya setelah Kang Wu melahap para monster iblis tersebut, tidak ada perubahan status apapun. Yang artinya memang benar player tingkat tinggi tidak bisa mengkonsumsi ataupun mendapatkan pengalaman dengan membunuh monster lemah. Saking bosannya, Kang Wu bahkan sampai menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu kunci laut energi iblis untuk menyerang monster-monster. Hingga pada akhirnya terdengar suara sesuatu yang seperti memanggilnya. "Aku ingin berbicara denganmu." Mendengar hal tersebut, Kang Wu pun nampak kegirangan. Ia pun bergumam, apakah ini adalah undangan makan malam? Ya, saat itu Kang Wu sangat lapar karena ia tidak bisa menikmati energi iblis dari para monster iblis. Tentu saja Kang Wu sudah bisa menebak siapa orang yang mengundangnya. Itu pasti adalah orang-orang dari kultus iblis. Sejak kejadian pembantaian atau pemusnahan kultus iblis di Jepang, Kang Wu yakin jika informasi terkait dirinya telah tersebar di kalangan kultus iblis karena Akiyama berhasil melarikan diri. Kang Wu penasaran apa yang akan dilakukan orang tersebut kepada dirinya. Dan bahkan jika itu adalah sebuah jebakan, Kang Wu sama sekali tidak peduli. Karena satu hal yang ia yakini, para iblis pasti berada di sekelilingnya. Di sisi lain, para iblis yang bersama Anton mulai bertanya kenapa mereka harus menunggu dan tidak membantai para manusia. Karena mereka merupakan iblis yang sangat haus darah. Tapi Anton berkata, "Tidak, kau tunggu saja di sini. Kalian memiliki tugas lain." Dan saat seorang iblis ingin melawan, Anton pun menggunakan kekuatannya dan itu membuat para iblis ketakutan. Ya, para iblis yang Anton panggil merupakan iblis yang berasal dari lingkaran neraka kelima dan lingkaran neraka keenam. Adapun Anton sendiri dengan kekuatan yang ia miliki dikombinasikan dengan senjata yang ia miliki, yaitu Book of Nightmare. Setidaknya ia setara dengan iblis di neraka lingkaran 9. Oleh sebab itulah tidak ada iblis yang berani untuk menentangnya. Oh ya, bagi yang belum mengetahui, jadi semakin tinggi lingkaran nerakanya, semakin tinggi juga kekuatan iblisnya. Jadi bisa disimpulkan iblis dari neraka lingkaran 9 jauh lebih kuat dibandingkan dengan iblis dari lingkaran neraka ke-8, 7 dan seterusnya. Nah, Anton juga menggunakan kemampuan skill dari Book of Nightmare untuk melihat ataupun memantau apa yang telah dilakukan Kang Wu menggunakan mata Kerberos yang telah ia kendalikan. Saat itu Anton mengira jika pertemuannya dengan Kang Wu mungkin akan memakan sedikit waktu, tapi tiba-tiba ia merasakan kekuatan besar yang menuju ke arahnya dengan sangat cepat. Ia tidak menyangka jika Kang Wu akan menemukannya dengan cara yang tidak biasa. Dan yang lebih membuatnya heran adalah bagaimana bisa Kang Wu menemukannya dengan sangat cepat. Ya, Kang Wu mendobrak atau menghancurkan setiap dinding yang ada di sana hingga pada akhirnya keduanya pun saling bertemu. Kang Wu menggunakan otoritas penerjemahan untuk bisa berbicara dengan Anton. Ia berkata, "Jadi, apakah kau yang memanggilku?" Anton yang mendengarkan perkataan Kang Wu langsung menjawabnya, "Oh, apakah kau bisa berbahasa Rusia?" Kang Wu pun menjawab, "Ya, mungkin saja." "Jadi, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku?" kata Kang Wu. Anton pun menjawab, "Aku ingin membuat sebuah tawaran." "Tawaran?" kata Kang Wu. Anton kembali menjelaskan, "Ya, kau pasti tahu
sesuatu tentang iblis. Tentu saja Kanggu mengetahui benar apa itu iblis karena ia telah tinggal 10.000 tahun di neraka. Anton kembali menjelaskan, apakah kau tahu jika iblis memiliki kemampuan spesial dan kami orang-orang dari kultus iblis memiliki kemampuan agar seseorang bisa menjadi iblis. Aku yakin kau sama seperti kami, seseorang yang mendambakan kekuatan, tapi tentu saja kekuatan tidak cukup untuk bisa menguasai dunia. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh iblis, kau bisa menjadi abadi. Kami para kultus iblis bisa membuat seseorang berubah menjadi iblis dan menjadikannya abadi. Jadi, apakah kau tertarik dengan tawaran tersebut? Mendengarkan omong kosong Anton, Kanggu pun mulai tertawa. Kau bilang kau mengetahui segalanya tentangku? Apakah itu omong kosong? Ya, padahal para iblis yang sedang bersama Anton tidak bisa mengenali siapa Kanggu. Menurut Kanggu itu adalah hal yang wajar. Kanggu terkenal saat ia berada di neraka lingkaran 9, sedangkan mereka adalah iblis di neraka lingkaran 5 ataupun 6. Mereka mengetahui Kanggu hanya dari rumor saja dan tidak mengenal atau mengetahui bagaimana tampangnya. Hingga pada akhirnya Kanggu pun mengeluarkan aura iblis yang sangat mengerikan. Bahkan itu membuat tanah bergetar. Kanggu kembali berkata, kau tidak tahu apa-apa tentangku. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.